Selamat pagi teman-teman PTPS. Di video ini akan disampaikan cara entry data untuk laporan yang menggunakan aplikasi Upsheet. Bisa dibuka untuk aplikasi Upsheet-nya. Meskipun ini nggon aku kok jaringane suwih. Nah, akhirnya sampai juga di antarmuka Upsheet-nya. Untuk penggunaannya, yang pertama adalah kita harus memahami cara membuat form A yang memang harus dilakukan oleh PTPS, bahkan jumlahnya lebih dari satu. Tetapi nanti kita harus membuat berapa akan diinformasikan lebih lanjut. Klik tanda plus untuk menambahkan. Untuk nomor urut form A dimulai dari 1 untuk masing-masing PTPS. Jika belum pernah menggunakan, maka menggunakan 001 3 digit ya. Untuk nomor register form A tidak usah diisi, karena nanti akan terisi dengan sendirinya. Kita memilih nama. Untuk yang lain-lain sudah terisi, dibiarkan saja untuk tahapan yang diawasi, misalnya masa tenang. Untuk tempat pengawasan, pada saat masa tenang, wilayah kerja pengawasan PTPS adalah wilayah di mana TPS tersebut berada. Misalnya di RT 1 ya, di RT 1 tersebut dilakukan pengamatan, pencermatan, dan pengawasan. Bisa diisi spesifik untuk RT RW-nya, juga dusun dan desanya. Dimohon untuk penulisannya disesuaikan dengan tata bahasa yang benar, karena form A kita nanti yang membaca bukan hanya kita, tetapi sampai di Bawaslu RI ketika terjadi permasalahan, terjadi sengketa. Jadi dimohon tata cara penulisannya yang baik dan benar. Untuk waktu dan tempat nanti akan terisi. Uraian singkat hasil pengawasan. Di sini Anda harus menuliskan secara kronologi apa, di mana, bagaimana, seperti yang saya tuliskan di petunjuk uraian singkat hasil pengawasan. Di
sini dimulai dari nama. Seperti ini biasa penulisannya. Pada hari ini, tanggal berapa sekarang? Kita lihat. Selasa 6 Februari 2024. Saya tadi pakai nama siapa ya? Tapi yang penting disebutkan namanya ya. Jadi tujuannya adalah ketika seseorang membaca uraian singkat hasil pengawasan kita, seseorang tersebut tidak perlu scrolling ke atas ke bawah, karena dimungkinkan hanya uraian kita yang nanti dibaca di form-form yang lain. Jadi di uraian singkat ini harus mandiri bisa menjelaskan siapa yang sedang melakukan pengawasan, di mana melakukan pengawasan, kapan dilakukan pengawasan, apa yang diawasi, prosesnya bagaimana, apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Nah, dari sini sampai di uraian ini, di akhirnya harus disimpulkan. Kesimpulan di sini harus disebutkan ada atau tidak dugaan pelanggaran. Jadi kita tidak menyebut pelanggaran. Di form A hanya menyebut dugaan pelanggaran. Kesimpulan terjadi, ini jadi pengamatan kita ya. Misalkan di hari tenang terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh siapa? Oleh Imam Khairul. Untuk di kesimpulan ini kita tidak perlu terlalu spesifik menyebut nama seseorang, alamat dan seterusnya, karena ketika terjadi kesimpulan, kok Imam Khairul ya, Khairul ding. Nah, atau Anda bisa menyebut terjadi dugaan pelanggaran pada masa tenang, bisa disebut dugaannya apa. Misalkan terjadi kampanye dan seterusnya. Untuk contoh form A-nya nanti bisa disampaikan di grup ya. Nah, jika terjadi dugaan pelanggaran, maka Anda harus melanjutkan untuk mengisi di field peristiwa. Misalkan peristiwa kampanye di masa tenang. Jika ini sudah diisi, maka akan muncul field yang lain. Tempat kejadiannya di mana disebutkan spesifik. Misalkan di RT berapa, RT 001, RW 003,
Dusun Sidokerto, Desa Sidowarok. Tapi ini harus linear ya, dari atas dari sampai bawah ini. Ada di area pengawasan BTPS. Ini sekedar contoh. Soalnya aku ya lali sing ngomong tak tulis apa. Waktu kejadian. Untuk format penulisannya sama dengan yang di atas. Jadi misalkan Selasa 6 Februari 2024 seperti itu. Nah, di sini pelaku baru disebut spesifik. Imam Khairul. Alamat. Untuk alamatnya setidak-tidaknya disebut nama desa. Jika memang orang tersebut dikenal, jika tidak, mohon dikonsultasikan ke PKD agar bisa mendapatkan data yang lebih spesifik. Dilanjutkan ini sampai di pelaku dan seterusnya. Nama saksi. Untuk kampanye memang diperlukan kampanye sing apa ya, setatap muka atau apa, selain pemasangan APK. Untuk pemasangan APK tidak. APK adalah alat peraga kampanye, tidak menggunakan saksi, tidak apa-apa. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan atau mendokumentasikan peristiwa yang dimaksud. Misalnya alat buktinya adalah HP mereknya apa dan seterusnya. Kamera mereknya Fujifilm atau yang semacamnya. Barang bukti adalah barang yang bisa membuktikan ya seperti seharusnya ya. Atau memang berupa alat peraga kampanye atau bahan kampanye, atau bisa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, barang buktinya berupa foto dokumentasi. Uraian singkat dugaan pelanggaran. Tata cara penulisannya seperti di uraian singkat hasil pengawasan. Nah, seperti di atas ini, tetapi lebih spesifik yang diuraikan adalah dugaan pelanggarannya. Untuk faktanya adalah menjelaskan dari alat bukti dan barang bukti, keterangan menjelaskan dari keterangan saksi. Tanggal pengawasan diisi pada saat melakukan tanggal pengawasan. Untuk tanda tangannya bisa diisi di sini. Untuk dokumentasi, Anda harus menyampaikan dokumentasi setidak-tidaknya satu dokumentasi ada ataupun tidak ada dugaan pelanggaran. Jika Anda sudah mengisi dokumentasi, maka akan muncul field dokumentasi 2. Jika dokumentasi 2 sudah terisi, maka akan muncul dokumentasi 3, digunakan seperlunya.
jika sudah maka di save. Hal ini berlaku untuk pengawasan di masa pemungutan suara juga. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Di putung sura adalah pungut hitung surat suara. Anda bisa klik plus di sini. Untuk pengisiannya langsung bisa memilih nama masing-masing. Bisa dengan mengklik pencarian di sini, diawali dari namanya Rudi. Nah, seperti ini. Yang lain akan terisi. Untuk nama KPPS A, B, C, D, E, F, G hanya digunakan untuk konfirmasi tetapi tidak spesifik. KPPS A adalah KPPS 1, tidak seperti itu, hanya sebagai pembanding karena memang susunan dari KPPS merupakan hak dari KPPS tersebut dan itu akan diatur oleh ketua KPPS-nya. Sama seperti di isian yang lain. Jadi di pengawasan di isian ini lebih ditujukan ke mengingatkan PTPS akan apa yang harus diawasi. Tetapi memang ada isian-isian yang harus diisi, semacam pemungutan suara dimulai pukul 7.00. Nah, ini harus diisi. Nah, ini ya. Pada saat dimulai seluruh anggota KPPS harus hadir lengkap. Saksi sudah ada yang hadir, jika belum ada, dan seterusnya. Jika ini sudah dilakukan, klik OK saja. Seperti ini. Nah, di bawah, apakah sudah memenuhi hal tersebut? Jika belum, berikan saran perbaikan kepada KPPS. Apakah ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara? Jika tidak, berikan saran perbaikan. Memang bahasanya saran perbaikan. Tetapi yang dimaksud adalah saran agar KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang silih berganti agar mereka memahami tata cara pemungutan suara yang meskipun mirip dari tahun sebelumnya, dari periode sebelumnya, tetapi dimungkinkan ada perubahan. Misalnya alurnya masuk mendaftarkan ke KPPS nomor 4 dan seterusnya. Bisa juga disampaikan agar keluar melalui pintu yang dimaksud dan seterusnya. Seperti itu. Jika tidak dilakukan secara berkala oleh KPPS atau oleh ketua KPPS, mohon diingatkan, apalagi ketika yang di dalam antrian terlihat pemilih merupakan lansia yang memerlukan bimbingan baik secara lisan maupun langsung, diperlukan arahan atau pendampingan. Ya wis maklum lah nek wong tuwa ya wis ngono kae, sok awake dhewe ya bakal tuwa. Ini berlaku untuk isian-isian yang lain, tetapi nanti Anda harus mengisi entry data yang
di bawah ini. Misalnya, apakah KPPS membuka kotak suara dan seterusnya. KPPS harus menghitung jumlah surat suara yang diterima. Meskipun ada rumus surat suara yang diterima adalah jumlah DPT plus 2%. Tapi ini bukan tentang rumus. Ini tentang surat suara yang diterima. Dimungkinkan dan pernah terjadi surat suara untuk PPWP, DPR RI, DPD, DPRD provinsi ada selisih dari satu dengan yang lainnya. Jika tidak diumumkan, mohon ditanyakan dan dicatat di entry data yang sudah disediakan. Untuk catatan khusus terkait kondisi TPS, kondisi bilik suara, pembukaan, proses pembukaan, dan seterusnya, ini bisa diisi di entry berikut. Apakah harus diisi? Tidak. Tetapi jika Anda ada sesuatu yang memang sewajarnya menjadi catatan, maka Anda harus mencatatnya agar kami memahami apa yang Anda alami atau Anda ragukan di dalam TPS tersebut. Kembali ke atas ya, ada yang terlupakan. Sebelum pemungutan suara dimulai, periksa bilik suara. Apakah orang dari luar bisa melihat coblosan pemilih? Ini terjadi jika di belakang bilik suara tidak ada penutupnya atau penutup yang terlalu transparan. Sehingga orang dari luar bisa mengamati pergerakan pemilih yang sedang melakukan pencoblosan, sehingga bisa melihat seseorang tersebut memilih apa atau siapa. Jika menemukan hal tersebut, berikan saran perbaikan. Nah, seperti yang saya tulis di sini. Jika memungkinkan, ambil dokumentasi kondisi bilik suara. Yang dimaksud di sini dokumentasi jika semuanya sudah baik-baik saja atau apapun lah yang di situ bisa didokumentasikan. Dari sini PTPS memang harus datang lebih dulu dari pemilih. Harus datang lebih awal sebelum TPS dibuka untuk mengamati kondisi TPS apakah sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Jadi termasuk Anda harus mengamati tempat bilik suara, tempat pemilih membuka surat suaranya, karena pernah terjadi untuk bilik suaranya terlalu sempit sehingga menyulitkan, bisa mejanya, bisa kotak penutupnya, sehingga pemilih akan kesulitan membuka dan memilih, apalagi mencoblos ya maksudnya, apalagi untuk yang di pinggir, untuk yang pilihannya ada di pinggir. Pernah juga terjadi penutupnya ada yang waktu dulu yang penutupnya masih menggunakan aluminium itu ya, ada sesuatu yang bedosol, apa tuh bosone bedosol yung, sehingga bisa merusak dari surat suara. Hal-hal tersebut harus diamati. Jika mendapati sesuatu yang mengganggu pemilih, berikan saran perbaikan. Dilanjutkan sampai ke bawah, di situ sudah berusaha saya catat sesuatu yang memang menjadi tugas pengawasan PTPS.
Untuk yang entry yang berikut, apakah PTPS diberikan salinan DPT? Harus ini jawabannya sebenarnya ya. Yes, jika tidak, Anda harus meminta ke KPPS. Jika sudah diberikan, klik yes. Apakah salinan DPT sudah ditempel di TPS? Ini harus dilakukan juga. Jika belum, segera ingatkan untuk KPPS memasang DPT. Nah, di sini ada jumlah, yang dimaksud jumlah DPT adalah angka yang ada di lembar paling belakang, itu ada jumlahnya berapa. Ada juga jumlah DPT yang dicoret atau ditandai. Ini mohon untuk dihitung manual karena memang di situ dimungkinkan untuk tidak ada jumlahnya. Kenapa ada DPT yang dicoret? Karena dipastikan orang tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk DPT, baik karena meninggal dunia atau sudah pindah tempat. Ini untuk mempermudah kontrol saja. Kenapa tidak dihapus? Karena DPT memang sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini sampai di bawah Anda bisa mempelajari sebelum Anda masuk di TPS. Jadi ini untuk entry data fieldnya masih akan terus diperbaiki menyesuaikan dengan tugas kita yang bisa saja di detik-detik terakhir ada SE atau semacamnya yang mengharuskan kita melakukan pengawasan yang lebih spesifik di poin tertentu. Ini untuk yang di pengawasan putung surah. Ini yang digunakan untuk pengawasan hari tenang. Hampir sama dengan yang tadi, namun ini dilakukan lebih awal. Untuk entry data di koordinat TPS, Anda hanya tinggal mengklik tanda ini. Jika ada seperti ini, klik izinkan. Maka aplikasi akan mencatat koordinat dari TPS. Biarkan saja, aplikasinya akan bekerja sendiri. Nah, seperti ini. Anda harus memastikan logistik sudah sampai apa belum, dalam kondisi baik atau tidak. Jadi untuk sampai di terakhir ada pertanyaan, apakah logistik TPS dalam kondisi aman dan terjaga sebelum Anda meninggalkan TPS? Ini yang dimaksud adalah malam sebelum pemungutan suara dimulai, Anda harus memastikan kotak suara aman dari kerusakan dan pengerusakan. Misalnya yang dimaksud kerusakan adalah dilalah engko nek bocor piye, seperti itu. Itu harus terlindungi dari hal-hal tersebut. Aman dari pengerusakan adalah terjaga yang dimaksud. TPS dan kotak suara harus dijaga sampai pemungutan suara dilaksanakan. Siapakah yang menjaga? Apakah PTPS? Bukan. Yang menjaga adalah Linmas atau seseorang yang
ditunjuk oleh KPPS, PPS, intinya jajaran yang terkait. Nah, ini ya, sebelum Anda meninggalkan tempat, mohon didokumentasikan untuk pengamanan dari TPS maupun kotak suaranya. Jika Anda ragu-ragu dengan pengamanan kotak suara dan TPS, Anda dimohon untuk menghubungi PKD. Dari banyak hal yang saya sampaikan tadi, PTPS ketika memberikan saran perbaikan, memberikan hak keberatannya harus dengan cara yang sopan dan bijaksana. Kita harus menjaga kondisi TPS, kondisi pemungutan suara tetap tertib. Poinnya di situ. Kita lanjutkan ke home. Jadi ini di awal ada penghitungan suara. Kita coba buka. Di sini kita harus entry data hasil penghitungan suara, namun ternyata di detik-detik terakhir hal ini diputuskan dilakukan oleh Bapak Ibu PKD. Jadi Anda membiarkan saja atau nanti tidak saya tampilkan untuk hasil suara dari peserta pemilu. Namun yang harus Anda isi selain form A, putung sura, masa tenang adalah dokumentasi plano. Untuk di form 1, di isian 1 ini digunakan jika Anda sudah mengkonversi atau mengcombine atau menggabungkan foto-foto yang ada menggunakan cam scanner dan atau semacamnya sehingga filenya sudah berupa PDF. Namun jika belum, Anda menggunakan untuk entry yang berikutnya. Anda bisa mengambil dari galeri maupun menggunakan kamera, langsung tinggal menyesuaikan kebutuhan Anda. Jika sudah, Anda save saja. Petunjuk tersebut sama dengan plano Pilpres, plano DPR RI, plano DPRD Prov, plano DPRD Kabupaten, plano DPD. Mungkin namanya akan disesuaikan dengan penyebutan-penyebutan yang benar, yakni C1 hasil. Karena memang aplikasi ini kita kembangkan sendiri untuk memudahkan pelaporan kita. Jadi nanti akan diperbaiki lagi sehingga penyebutan-penyebutannya bisa linier. Itu ya teman-teman untuk petunjuk penggunaan aplikasi pelaporan kita melalui Apsit. Semoga bisa membantu. Jika ada pertanyaan silahkan langsung di grup saja atau japri juga boleh. Terima kasih, semoga bisa membantu.